Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Eka Rubiatun. Baik, untuk mata pelajaran kita pada hari ini kita akan mengangkat materi tentang etika berkomunikasi di masa pandemi bersama Ibu Eka Rubiatun, SPD. Manusia adalah makhluk sosial. Etika diperlukan agar tidak terjadi pertengkaran dengan orang lain. Nah, makanya hari ini kita membahas tentang etika dalam berkomunikasi, karena di masa pandemi ini kalian sering berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru untuk menanyakan atau mengkomunikasikan tentang tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan, atau kalian ingin bertanya dengan Bapak Ibu guru. Kemudian manusia itu adalah makhluk sosial, karena manusia itu dia butuh dalam pergaulan. Maka dalam pergaulan itu dia harus memerlukan etika, agar dalam etikanya itu nanti dia bisa bersikap baik dengan orang lain sehingga tidak terjadi masalah dalam hal pergaulannya. Nah, sekarang yang dimaksud dengan etika apa ya? Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti karakter atau watak atau adat kebiasaan. Nah, etika berhubungan erat dengan kebenaran atau evaluasi terhadap sesuatu yang telah dilakukan. Jadi, etika itu adalah aturan-aturan yang ada di masyarakat. Jadi, misalnya nih, aturannya ada di daerah Jawa, atau aturannya ada di daerah Kalimantan, atau aturannya ada di Indonesia atau di luar negeri, itu berbeda. Jadi kalau misalnya kenapa sih di sana begini, kenapa sih di sana begini, kenapa sih di sini begini, ya karena setiap kelompok masyarakat itu punya aturan etika masing-masing, punya adat kebiasaan masing-masing, ya. Makanya itu kalian nanti dengan mempelajari etika ini sesuai dengan adat dan istiadat yang ada di daerah kita, maka nanti akan berpengaruh terhadap perilaku menjadi arah yang lebih baik. Di masa pandemi ini, aktivitas komunikasi dilakukan dengan media perantara, ya. Jadi kalian sering menghubungi Bapak Ibu guru untuk menanyakan tugas-tugas atau mengkomunikasikan apabila ada tugas-tugas yang mungkin kesulitan. Nah, di masa pandemi ini hal ini sering kalian lakukan. Nah, media yang sering digunakan di dalam yang kalian lakukan untuk menghubungi Bapak Ibu guru itu adalah misalnya yang pertama adalah smartphone, ya. Kemudian yang kedua itu bisa melewati laptop. Kemudian yang ketiga menggunakan tablet atau media aplikasi komunikasi yang lainnya, misalnya melalui WhatsApp, kemudian melalui email, kemudian melalui Facebook mungkin, kemudian melalui Instagram, kemudian melalui Telegram, ya, atau apapun media aplikasi komunikasi yang lain. Nah, sekarang apa sih manfaat berperilaku sesuai dengan etika? Kira-kira ada manfaatnya nggak ya? Tentu ada manfaatnya, ya. Yang pertama manfaatnya adalah kalian akan diterima dalam kelompok masyarakat. Nah, untuk orang yang punya etika itu akan lebih diterima di dalam masyarakat, karena orang yang beretika itu biasanya menjadi anak yang baik, dan semua orang pasti senang bila berteman atau bertemu dengan anak yang baik. Kemudian selanjutnya apalagi? Mendapatkan kemudahan dalam setiap usaha. Nah, jika kalian berperilaku sesuai dengan etika, bersikap baik, sesuai norma, tidak melanggar tata tertib, berkata-kata baik, maka kamu nanti akan mendapatkan kemudahan. Misal, kamu minta tolong dengan temanmu, apabila kata-katamu baik atau sesuai dengan etika, misalnya boleh tidak aku minta tolong dan sebagainya, maka temanmu akan membantu. Tapi apabila kata-kata yang kamu gunakan kasar, misalnya kamu mau nggak aku gini, nah mungkin temanmu akan berpikir ulang, karena dia akan berpikir kamu bukan meminta tolong
tapi kamu memerintah dia. Nah, jadi supaya kalian bisa atau mudah nanti beradaptasi atau berurusan dengan orang lain, maka harus sesuai dengan etika. Nah, kemudian selanjutnya meningkatkan kualitas kepribadian. Ya, tentu saja anak yang beretika maka kepribadiannya akan menjadi lebih baik. Kenapa? Karena anak yang etika itu biasanya sopan santun, tingkah lakunya itu teratur, ngomongnya tidak kasar, kemudian kalau mau menghubungi gurunya atau apa dia harus minta izin dulu, kata-katanya yang sopan, maka nanti otomatis kepribadian kamu akan menjadi lebih baik. Nah, kemudian akibat kita tidak memiliki etika. Nah, kira-kira apa ya akibatnya? Yang pertama, akan mendapatkan kesan yang tidak baik. Ya, tentu saja apabila kita tidak beretika, misalnya kita berbicara tidak beretika, kita ngomong kasar, atau kita menggunakan kata-kata yang menghina fisik dan sebagainya, maka orang nanti akan berpikir, mungkin maksud kita bercanda ya, tapi orang lain menanggapi bahwa kita ini, wah ternyata dia itu tidak baik ya, karena ngomongnya kasar, atau karena berbicaranya itu tidak pantas, atau berbicaranya itu suka mengolok-olok dan sebagainya. Makanya supaya kamu bisa mendapatkan kesan yang baik, maka kamu harus dijaga cara berbicara, cara bergaul dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, apabila kita tidak memiliki etika, akibatnya adalah menemui kesulitan. Apabila kita ingin ada kesulitan meminta tolong, orang akan berpikir untuk menolong kita karena dianggap kita mungkin memerintah dan sebagainya. Makanya kalau kita menjadi anak yang beretika, berbudi baik dan sebagainya, maka nanti segala kesulitan itu tidak akan ada. Tapi apabila kamu tidak memiliki etika, maka nanti kamu akan kesulitan berkomunikasi dengan orang lain, kesulitan meminta bantuan orang lain dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, mendapatkan sanksi. Nah, ini untuk etika tertentu ada, misalnya melanggar hukum. Kalian kan sudah belajar nih etika misalnya di jalan raya. Nah, di jalan raya itu etikanya sudah jelas. Misalnya memakai untuk yang memakai motor ya, itu memakai helm, kemudian posisinya harus di sebelah kiri jalan, kemudian batas kecepatannya juga tidak boleh melebihi dari 60 km per jam. Nah, kalau kamu tidak punya etika di dalam jalan raya tersebut, kamu suka-sukanya, kamu naik motor ngebut misalnya, itu nanti akan mendapatkan sanksi misalnya dari pihak kepolisian. Dalam hal ini yang menangani adalah Satlantas. Jadi seperti itu. Jadi etika itu ada yang bisa mendapatkan sanksi sosial, misalnya dijauhi teman, ada juga yang mendapatkan sanksi hukum, misalnya seperti etika di jalan raya. Nah, sekarang apa yang tidak boleh, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan ya. Yang pertama, nah ketika kalian berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru menggunakan media massa, ya misalnya kalian menggunakannya lewat HP ya, maka ini akan Ibu sebutkan apa yang boleh dan tidak boleh kalian lakukan ya. Misalnya kalian ngechat Bapak Ibu guru nih, nah kata-katanya itu apa sih yang boleh dan tidak boleh kalian lakukan. Yang pertama adalah nih, do itu artinya lakukan, don't berarti jangan. Gunakan kata-kata yang baku ya. Walaupun kamu akrab sama Bapak Ibu guru, gunakan kata saya. Jangan kamu menggunakan aku ya. Karena kalau kamu menggunakan aku itu tidak sopan ya. Walaupun kamu udah deket nih sama Bapak Ibu gurunya, udah akrab, sudah sering bercanda dan sebagainya, tapi tetap gunakan kata-kata yang baku, yaitu saya ya. Jadi nanti di chat WA-nya tulis saya, jangan aku ya, karena aku itu tidak sopan atau kurang sopan. Kemudian kalau mengatakan tidak, itu tulis tidak ya, jangan kalian menulis enggak. Misalnya nih Bapak Ibu gurunya atau Bapak Ibu wali kelasnya bertanya, kamu sudah mengumpulkan tugas ini atau belum?
kamu jawabnya harusnya tidak tahu atau tidak ingat, misalnya seperti itu. Jangan kamu bilang nggak tahu atau nggak ingat. Nah, itu kurang sopan. Jadi gunakan kata-kata yang baku ya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu sudah membalas WA kamu, sudah membalas chat kamu, atau merespon apa yang sudah kamu komunikasikan dengan Bapak Ibu guru, kamu harus mengucapkan terima kasih. Gunakan kata-kata terima kasih. Itu kata-kata yang baku ya. Jangan kamu menulis makasih Bu, makasih Pak. Jangan seperti itu, karena kata-kata itu tidak baku ya. Makasih mungkin bisa kamu gunakan untuk sesama teman ya, sesama teman di kelas atau sesama teman kelompok belajar. Tapi untuk Bapak Ibu guru, gunakan kata terima kasih, bukan makasih Pak, makasih Bu, seperti itu. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu guru sudah memberikan respon dan sebagainya, kemudian ada perintah yang diberikan Bapak Ibu gurunya, kalian bisa menuliskan dan kata-kata baik Pak, Bu ya, baik. Jangan kalian menuliskan oke Pak, oke Bu. Nah, memang ini kesannya kalian akrab gitu sama Bapak Ibu guru, tapi secara bahasa ini agak kurang sopan kalau ini digunakan untuk orang yang lebih tua. Kalau orang yang digunakan itu misalnya teman sebaya, seperti kalian di kelas atau di teman belajar, mungkin itu tidak masalah. Tapi kalau untuk Bapak Ibu guru ini agak kurang sopan. Jadi gunakan baik Pak, baik Bu, seperti itu. Nah, nih ya. Jadi tulis apabila Bapak Ibu gurunya mengatakan seperti ini, kamu tulis baik. Jangan kamu tulis nih. Kadang Ibu bila menerima WA dari kalian, kadang ada yang nulis Y. Ya memang Y ini maksudnya ya gitu ya, maksudnya ya. Tapi ingat, tidak semua Bapak Ibu guru itu paham ya ini apa, Y ini apa maksudnya ya. Mungkin kalau Ibu paham Y ini artinya ya. Jadi supaya tidak membingungkan Bapak Ibu guru, mungkin lebih baik kamu tulis baik. Baik gitu ya. Jangan Y. Kalau Y nanti kalau Bapak Ibu guru tidak paham, nanti ini apa maksudnya Y ya. Kemudian selanjutnya, nah kalau misalnya kalian ingin WA Bapak Ibu guru, maka gunakan kata-kata pembuka. Jangan langsung Bu gimana tugas saya, jangan, tapi gunakan kata-kata pembuka ya. Misalnya Assalamualaikum, atau selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore, selamat malam. Jadi gunakan kata-kata pembuka. Nah, jangan kalian menggunakan kata P. Memang untuk ibu paham P itu artinya pink atau kata-kata pembuka juga, tapi P ini kurang sopan kalau kalian gunakan untuk Bapak Ibu guru ya. Kalau mungkin sama teman mungkin bisa dilakukan, tapi kalau untuk Bapak Ibu guru, gunakan kata-kata pembukanya Assalamualaikum atau selamat pagi, siang, malam, sore ya. Jadi seperti itu. Nah, misalnya Bapak Ibu guru memerintahkan kalian ada tugas dan sebagainya. Kalian kata-kata yang sopan adalah minta tolong dikirimkan. Pak, saya minta tolong dikirimkan. Jangan kalian tulisnya seperti ini, kirimin dong Bu. Nah, itu tidak sopan ya. Kalau buat teman mungkin nggak masalah, tapi kalau buat Bapak Ibu guru, kata-kata yang pas itu minta tolong dikirimkan ya Bapak Ibu, atau minta tolong dikirimkan ya Pak, atau ya Bu, seperti itu. Jangan kirimin dong Bu. Misalnya Bapak Ibunya lagi pasang status video atau apa, kalian pengen juga seperti itu, langsung kalian chat Bapak Ibu guru, langsung kirimin dong. Nah, seperti itu. Memang kalian sudah akrab sama Bapak Ibu guru, tapi ingat ya, terhadap orang yang lebih tua kita harus punya etika ya. Etika, norma, aturan terhadap orang yang lebih tua daripada kita. Nah, sekarang akan Ibu berikan satu contoh ya, contoh berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru. Jadi apabila kalian ingin menchat Bapak Ibu guru ya, mungkin lewat media aplikasi WA dan sebagainya. Nah, ini ada Ibu kasih contoh kira-kira bagaimana yang sesuai dengan etika ya. Tentu kalian juga harus memperhatikan waktu ya. Maksimal kalian mau WA Bapak Ibu guru itu jam 21 malam, itu paling lama ya. Jadi jangan mau WA itu sudah jam 11 malam atau jam 12 malam, itu tidak atau kurang sopan. Kemudian pagi juga, pagi jam 6 ke atas, jam 6, jam 7, nah itu kalian mau WA. Jangan jam 4 subuh, jam 3 subuh kalian sudah mau WA. Jadi
perhatikan juga kata-katanya, kemudian perhatikan juga batas atau waktu kalian menghubungi Bapak Ibu guru ya. Yang pertama ya, apabila kalian ingin mengechat Bapak Ibu guru, awali dengan salam ya, misalnya assalamualaikum, atau selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat malam ya. Jadi gunakan setiap kalian ingin menghubungi Bapak Ibu guru itu awali dengan salam. Kemudian yang kedua, sampaikan permohonan maaf karena menyita sedikit waktu guru. Bapak Ibu guru itu banyak pekerjaannya ya anak-anak, mengoreksi, membuat materi, kemudian merekap nilai dan sebagainya. Ketika membalas WA-mu itu akan sedikit mengganggu waktu karena Bapak Ibu guru harus menyediakan waktu untuk membalas WA kalian. Makanya kalau Bapak Ibu guru belum membalas WA kalian secara cepat, itu harap maklum karena Bapak Ibu gurunya mungkin punya kesibukan yang lain. Nah, ini kata-katanya misalnya mohon maaf mengganggu Pak, Bu. Nah, jadi tadi sudah kalian awali dengan salam, kemudian di bawahnya lagi mohon maaf mengganggu Pak, Bu, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, sebutkan identitas kelas. Nah, tidak semua Bapak Ibu guru itu nge-save nomor kamu ya. Tidak semua wali kelas mungkin juga meng-save nomor kamu. Jadi usahakan ketika kalian menghubungi gurunya, kalian harus menyebutkan ya nama lengkap kalian itu siapa, nomor absennya berapa, kemudian kelas berapa ya. Kenapa nama lengkap? Jangan nama panggilan, karena kadang nama lengkap sama nama panggilan itu berbeda ya. Jadi biar Bapak Ibu guru itu tidak bingung. Misalnya kalian ingin mengklarifikasi karena kalian dianggap belum absen. Nah, kalian misalnya ingin mengklarifikasi itu ke Bapak Ibu guru, maka selain awali dengan salam, kemudian menyampaikan permohonan maaf, juga sebutkan identitas kelas. Jangan, Pak saya itu udah absen loh. Nah, nanti Bapak Ibu gurunya bingung, ini siapa ya. Ingat ya, di sekolah itu ada hampir 580 anak ya. Jadi tidak semua kontak itu Bapak Ibu guru menyimpan. Jadi usahakan setiap kalian ingin menghubungi Bapak Ibu guru, kalian harus menyebutkan identitas singkat. Kemudian sampaikan maksud dan tujuanmu secara singkat dan jelas ya. Sampaikan maksud kalian menghubungi Bapak Ibu guru itu apa, kalian harus sampaikan. Nah, ini Ibu kasih contoh ya. Misalnya pelajaran agama, kemudian kalian tidak bisa mengikuti ulangan misalnya nih ya. Kalian sudah berkomunikasi dengan Bapak Ibu wali kelas, kemudian Ibu wali kelas meminta kalian langsung menghubungi Bapak gurunya, maka ini contoh bisa kalian gunakan. Pak, maaf saya tidak bisa mengikuti tugas agama hari ini karena sedang menemani nenek saya yang sedang sakit ya. Jadi sampaikan maksudmu itu ya. Ini singkat, jelas ya, jangan panjang gitu atau singkat, Pak saya nggak ikut ya, udah gitu aja. Nah, jangan, karena nanti Bapak Ibu akan kesulitan memahami maksud kalian minta izin itu karena apa. Kemudian selanjutnya, nah kalau sudah selesai, sampaikan terima kasih ya, jangan lupa sampaikan terima kasih ya, tulis saja terima kasih Pak, terima kasih Bu, seperti itu. Kemudian yang terakhir, tutup dengan salam. Nah, tadi diawali dengan salam, terakhirnya juga tutup dengan salam ya. Bisa kalian untuk yang beragama muslim bisa menyebutkan assalamualaikum, atau untuk yang beragama non muslim bisa menyebutkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, seperti itu ya. Jadi ada kata pembuka dan ada juga penutup ya. Sekian dari Ibu untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan materi Ibu ini sedikit membantu kalian dalam kalian berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru selama masa pandemi. Karena di masa pandemi ini kalian akan sering berhubungan dengan Bapak Ibu guru karena kalian tidak bertemu dengan Bapak Ibu guru. Maka penghubung kalian itu adalah melalui HP dan sebagainya. Maka gunakanlah kata-kata yang sopan, gunakanlah kata-kata yang baik, gunakanlah kata-katanya yang mudah dimengerti ya. Tunjukkan kalau kalian siswa yang beretika supaya kalian nanti tidak menemui kesulitan atau kalian akan mendapatkan kemudahan.
Ibu yakin apabila kata-kata kalian sopan, apabila kata-kata kalian baik, apabila kata-kata kalian itu ramah terhadap Bapak Ibu guru, Ibu yakin Bapak Ibu guru itu nanti akan memberikan nilai yang positif untuk kalian karena kalian itu dianggap anak yang baik. Ya, sekian dari Ibu. Terima kasih. Sampai bertemu pada materi selanjutnya.